'Cause you know how to give me that. You know how to pull me back when I go running, running, trying to get away from loving ya. You know how to love me hard. I won't lie, I'm falling hard. Yep, I'm falling for you, but there's nothing wrong with that. You the one all day. You the one that I think about always. You are the one, so I make sure I behave. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulizar. Saya akan menjelaskan bagaimana biografi dan biodata tokoh Laleh Bakhtiar. Laleh Bakhtiar adalah seseorang yang lahir pada tanggal 1938. Lahirnya di Iran ataupun di kota Tehran yang berada di Iran. Laleh Bakhtiar memiliki seseorang ibu yang berkebangsaan Amerika Serikat dan Laleh Bakhtiar memiliki seseorang ayah yang berkebangsaan Iran. Laleh Bakhtiar adalah seseorang perempuan ataupun perempuan pertama yang menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Inggris, ataupun karyanya yang paling terkenal adalah The Sublime Al-Quran. Laleh Bakhtiar, ia tumbuh sebagai seorang dewasa bersama ibunya dan dia dikenal sebagai seorang Katolik di Los Angeles dan Washington DC, sementara ayahnya menetap di Iran. Baik teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan lanjutan materinya. Pada usia 24 tahun, Laleh pindah ke Iran mengikuti suaminya yang berkebangsaan Iran. Pada saat itulah ia mulai mengenal dan mempelajari Islam. Ia dipertemukan dengan Syed Hossein Nasr melalui mata kuliah di Islamic Culture and Civilization di Tehran University. Di sana, ia juga belajar bahasa Arab klasik secara private, sehingga ia menguasai Arabic Cardassians, Mu'jam ataupun Mufaras dari bekal penguasaan bahasa ini. Kelak ia menerjemahkan banyak karya berbahasa Arab ke dalam bahasa Inggris. Pada tahun 1964, ia memutuskan untuk masuk Islam dan semakin giat dalam kajian Islam. Kemudian, dari pertemuan tersebut, perjalanan mempelajari Islam Laleh Bakhtiar dimulai. Ia pindah ke Iran dengan suaminya pada usia 20 tahun, yang mana ia juga mempelajari bahasa Arab untuk Al-Quran seperti saya jelaskan di materi yang tadi, bahasa Persia dan Sufisme. Ia kemudian kembali ke Amerika pada tahun 1988. Setelah beberapa tahun bercerai, ia meraih gelar sarjana dalam bidang sejarah, 2 buah gelar master dalam bidang filsafat dan psychology of counseling, dan gelar doktor dalam yayasan pendidikan. Ia juga seorang psikoterapis beralisensi dan konselor bersertifikat nasional. Di akhir hayatnya, ia menjabat sebagai presiden di Institute of Traditional Psychology yang ia gagas dan scholar in residency di Kazi Publication. Baik teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan lanjutkan materi, yang mana kapan wafatnya sosok Laleh Bakhtiar. Laleh Bakhtiar wafat pada hari Minggu 18 Oktober 2020. Sarjana Islam dan Psikologi Iran sampai Amerika itu wafat. Ia, Laleh Bakhtiar, wanita muslim Amerika yang pertama yang menorehkan karya terjemahan Al-Quran itu ke dalam bahasa Inggris ataupun karya yang terkenal The Sublime Al-Quran. Ia meninggal dunia pada usia 82 tahun. Ia meninggal dikarenakan mengidap penyakit sindroma myelodysplastic atau praleukemia. Ia meninggal di Chicago, sebuah kelainan yang disebabkan oleh sel darah tidak terbentuk sempurna alias disfungsional. Oleh karena itu beliau wafat dan meninggal. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan beberapa karya yang telah ditulis oleh Laleh Bakhtiar. Selama hidupnya, Laleh Bakhtiar sudah menulis dan menerjemahkan lebih dari 250 buku tentang Islam, khususnya tentang berbagai aspek di dalam Al-Quran, termasuk bagaimana Al-Quran menjelaskan pemikiran kritis, psikologi Al-Quran, dan penjelasan lanjutan Al-Quran dan Sufisme. Berikut adalah beberapa buku yang telah dipublikasikan oleh Laleh Bakhtiar. Buku yang pertama adalah The Sense of Unity, The Sufi Tradition in Persian Architecture. 2 adalah God's Will Be Done. Yang ketiga adalah Quranic Psychology of the Self, ataupun A Textbook on Islamic and the Sublime Al-Quran. Yang terakhir adalah yang paling terkenal dari karya Laleh Bakhtiar, yaitu The Sublime Al-Quran. Baik, saya akan menjelaskan apa itu The Sublime Al-Quran. The Sublime Al-Quran adalah karya yang terkenal dari Laleh Bakhtiar. Buku ini adalah terjemahan lengkap bahasa Inggris pertama dari Laleh Bakhtiar, dan Laleh Bakhtiar memerlukan waktu 7 tahun. Meskipun ia tidak menganggap karyanya ini sebagai terjemahan berperspektif feminisme, namun lebih kepada usaha intelektual sebagaimana terjemahan Inggris Al-Quran lainnya. Terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Inggris yang dituliskan oleh Laleh Bakhtiar adalah hasil refleksinya terhadap sebuah buku
tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW. Sebelum buku itu terkenal, ia menyadari bahwa ia tidak bisa menulis tentang Nabi Muhammad tanpa membuat keseluruhan Al-Quran di dalamnya. Ada sebuah terapi yang bisa kita terapkan dalam proses konseling menurut Laleh Bakhtiar, yaitu terapi tadabbur Al-Quran. Sebelum saya melanjutkan ke pembahasan selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu terapi tadabbur Al-Quran. Jadi, terapi tadabbur Al-Quran adalah terapi yang merenungkan, menghayati, dan memikirkan dan memahami ayat-ayat Al-Quran lebih dalam. Jadi, kecemasan menurut MC Nerner dan Ginbert itu adalah suatu reaksi fisik dari tubuh terdapat situasi yang menakutkan, membingungkan, dan mengejutkan dan merisaukan seseorang. Nah, ada sebuah contoh kasus yang menggunakan terapi tadabbur Al-Quran. Contohnya mengurangi kecemasan pada ibu hamil terhadap persalinan pertama. Saat kehamilan, ibu hamil mengalami perubahan yang signifikan terhadap fungsi fisiologis dan psikologisnya. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh terapi tadabbur Al-Quran pada kecemasan ibu hamil terhadap persalinan pertama. Jadi teman-teman, ketika ibu hamil menerapkan terapi tadabbur Al-Quran ini, maka kecemasan pada ibu hamil itu akan menurun. Jadi terapi tadabbur Al-Quran ini bukan hanya pada ibu hamil, tetapi juga pada orang yang mengalami kecemasan yang berlebihan. Contohnya seperti saat kita menghadapi ujian. Nah teman-teman, jadi terapi tadabbur Al-Quran juga bisa bersanding dengan terapi zikrullah, yang dimana terapi zikrullah ini terapi yang mengingat Allah. Seperti kita lafazkan kalamullah, contohnya subhanallah, la ilaha illallah, alhamdulillah, dan Allahu akbar. Dan ini bertujuan untuk mengurangi kecemasan yang berlebihan pada individu. Nah, saya akan menjelaskan konseling menurut Laleh Bakhtiar. Menurut Laleh Bakhtiar, dalam karyanya Laleh Bakhtiar memandang psikologi Al-Quran sebagai bidang studi yang merangkum pemahaman dalam sifat manusia. Menurutnya, tujuan utama psikologi Al-Quran adalah membimbing manusia menuju kebahagiaan dunia dan akhirat dengan pendekatan holistik. Laleh Bakhtiar menekankan pentingnya integrasi dalam psikologi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari yang melibatkan kesadaran dalam Al-Quran. Nah, jadi teman-teman, Laleh Bakhtiar bisa meyakini bahwa konsep psikologi Al-Quran bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, saya akan menjelaskan tentang Laleh Bakhtiar dan kontribusinya dalam kajian tafsir. Laleh Bakhtiar dan tafsir ayat nusyuz. Di antara hal yang menarik dari karyanya yang terakhir adalah penafsiran terhadap ayat nusyuz. Dan kawan-kawan, di antara ayat yang berkaitan dengan konsep nusyuz terdapat pada Quran surah An-Nisa ayat 34. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur yang terpisah dan pukullah mereka. Baik, kesimpulan dari tafsir nusyuz adalah adanya perintah memperlakukan istri yang telah bercerai dengan ma'ruf atau baik. Baik teman-teman, dengan berakhirnya pemaparan materi kami tentang tokoh biografi Laleh Bakhtiar dan lainnya, kami ucapkan jika kami memiliki kesalahan, mohon maaf. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.